Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Di pertemuan kali ini membahas tentang perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Jadi, saat menentukan harga jual untuk produk kerajinan yang akan kita jual untuk pasar global, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kita ke definisinya dulu ya. Jadi, harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi. Contohnya seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi sendiri yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Nah, unsur biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead sendiri terbagi menjadi dua, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Biaya overhead tetap yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Sedangkan biaya overhead variabel yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah. Biaya yang termasuk ke dalam overhead yaitu biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi, termasuk pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga pokok produksi atau HPP. Metode penghitungan harga pokok produksi atau HPP dapat dibuat dengan dua pendekatan. Oke, pendekatan yang pertama adalah full costing, yaitu pendekatan yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Sedangkan pendekatan yang kedua yaitu variable costing memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Tabel 1.1 penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing. Jadi seperti ini ya tabel untuk penentuan harga pokok pakai metode pendekatan full costing. Terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap dijumlahkan, maka akan menghasilkan harga pokok produksi. Kemudian biaya administrasi dan umum ditambah dengan biaya pemasaran akan menghasilkan biaya non-produksi. Nantinya harga pokok produksi ditambah dengan biaya non-produksi akan menghasilkan total harga pokok produksi. Tabel 1.2 penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan variable costing. Di pendekatan variable costing ada biaya bahan baku ditambah biaya tenaga produksi ditambah dengan biaya overhead variabel akan menghasilkan harga pokok produksi variabel. Selanjutnya biaya administrasi dan umum variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel maka akan mendapatkan biaya non produksi variabel. Total biaya variabel itu adalah harga pokok variabel ditambah dengan biaya pemasaran produksi variabel. Berikutnya, biaya overhead tetap ditambah dengan biaya administrasi dan umum tetap ditambah biaya pemasaran tetap akan menghasilkan total biaya tetap. Nah, total harga pokok produksinya ini terdiri dari biaya non-produksi variabel ditambah dengan total biaya variabel ditambah lagi dengan total biaya tetap. Harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk diawali dengan menetapkan harga pokok produksi atau unit dari setiap produk yang dibuat. Harga pokok produksi atau unit adalah harga pokok produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Harga jual adalah harga pokok produksi ditambah dengan laba yang diinginkan. Harga jual ditentukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang dituju, mempertimbangkan harga jual dan persaingan dan target pencapaian break-even point, serta jumlah keuntungan yang didapatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan wirausaha.
Untuk metode penetapan harga jual produk secara teori, dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Di tingkatan ini, permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangannya atau equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kedua, pendekatan biaya atau cost-oriented approach. Penentuan harga dengan cara menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Terakhir, yang ketiga, pendekatan pasar atau market approach, merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, serta sosial budaya. Oke, sekian materi yang Ibu berikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 3M pada saat kamu keluar rumah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.